ternyata kalau kita lihat yang hanya dikejar adalah pada faktor kuantitas. Apa artinya 16 komisariat yang ada di cabang Mataram kalau yang aktif itu hanya beberapa komisariat? Dia ingin meninggalkan tugas-tugasnya ini, dan saya anggap itu ya mungkin bagi mereka adalah sebuah dosa. Ya. Kira-kira hal yang paling disoroti nanti untuk sebagai evaluasi kinerja cabang selama masa kepemimpinan ini? Yang paling saya soroti adalah cabang hari ini. Oke, saya mengerti bahwa sekarang ada 16 komisariat. Komisariat tambahan. Seperti STP, ada yang namanya UTEM, ya kan? Jadi komisariat yang kemarin itu diperdayakan sehingga menjadi satu komisariat. Evaluasi saya di kepengurusan optimisme hari ini adalah pertama adalah ternyata kalau kita lihat yang hanya dikejar adalah pada faktor kuantitas ya. Iya. Kalau saya melihat sistem kaderisasi kita, sistem pola pengkaderan kita, baik itu dari ranah LK1 maupun LK2, itu masih prioritasnya adalah orientasinya adalah kuantitas. Ya. Jadi maksud saya kuantitas itu perlu, iya, tapi kalau kuantitas ya itu tidak beriringan dengan kualitas, maka kuantitas ini bagi saya juga tidak ada artinya. Ya, bisa kita lihat itu. Mohon maaf, UTEM itu sampai hari ini nggak bisa menjadi satu komisar yang sudah dilantik gitu. Iya kan? Iya. Nah, masih ada lagi komisar-komisariat lain yang bermasalah. Ya, apa artinya 16 komisariat yang ada di cabang Mataram kalau yang aktif itu hanya beberapa komisariat? Iya kan? Di sisi lain tuh ada komisariat yang udah lama tetapi terlihat vakum gitu. Nah, gimana? Nah, itu maksud saya gitu. Itu tugas cabang sebenarnya. Itu tugas Kabid PA, Kabid PTKP dan lain-lain. Iya kan? Tugas cabang itu bukan hanya urus program kerjanya sendiri gitu. Tugas cabang adalah memastikan komisariat-komisariat yang ada di bawah itu aktif bahkan proaktif. Nah, sekarang apa artinya 16 komisariat yang ada di cabang Mataram tapi hanya beberapa komisariat yang terlihat aktifnya nggak begitu? Iyalah. Jadi maksud saya udahlah, kita harus reorientasinya di bawah. Fokus kita bukan lagi soal kuantitas gitu. Harus kualitas organisasi juga harus kita sungguhkan gitu. Berhari. Saya kira begitu. Hal apa kira-kira yang patut kita pertahankan gitu sampai harus menunda konferensi cabang selain kongres itu belum jelas gitu kapan gitu. Ya saya kira mungkin cabang punya tugas berat gitu. Kenapa harus menunda konferensi cabang? Tugas berat cabang ini kan melantik komisariat yang belum dilantik. Ya kan? Itu tugas besar cabang. Seandainya komisariat ini tidak bisa dilantik, anggap saja ada beberapa komisariat, salah satunya di Unra, ada juga di tadi yang kita sebut. Itu kan mereka RAK pada saat kepengurusan sekarang. Kalau memang kepengurusan cabang hari ini membiarkan itu ya nggak masalah juga, tapi kan ada pertimbangan etis, ada pertimbangan moral sebagai kepengurusan cabang. Dia ingin meninggalkan tugas-tugasnya ini, dan saya anggap itu ya mungkin bagi mereka adalah sebuah dosa. Iya kan? Nah, karena selama 8 bulan, selama 1 tahun ada komisariat yang belum sampai. Saya ingin dengarkan analisanya tuh. Ya. Tantangan untuk pengurus cabang yang kedepannya apa kira-kira? Tantangan untuk kalau kita memprediksi ya, ini prediksi saja. Tantangan untuk kepengurusan cabang selanjutnya itu menurut kami di komisariat adalah pertama, di kepengurusan sekarang alhamdulillah di Unram sudah ada perform meskipun belum. Artinya di kepengurusan ke depan itu salah satu universitas yang barangkali sudah punya syarat untuk dijadikan sebagai pokok itu salah satunya di UIN. Artinya UIN juga mestinya harus membentuk yang namanya koordinator komisariat agar kerja cabang itu bisa dibantu. Nah, kedua adalah tantangan cabang ke depan itu bagaimana ya. Jadi di kampus-kampus yang memang kita lihat ini berpotensi untuk dimekarkan, sebut saja seperti komisariat saya, mungkin ketua umum komisariat selanjutnya setelah saya nanti itu bisa diajak untuk
membangun sebuah dialektika diskursus untuk Komisaris Laparan Pane ke depan harus buka. Karena Laparan Pane ini kemudian dia memegang kendali 6 fakultas satu komisariat. Nah, tantangannya adalah kepengurusan cabang juga harus mengupgrading gitu kepengurusan setelah saya. Karena kalau dilihat saya mungkin barangkali kepengurusan ini belum bisa memekarkan komisaris karena beberapa pertimbangan. Tapi gaungan tentang mekar itu sudah ada sebetulnya. Nah, itu tantangan. Nah, tantangan 3 dari kepengurusan cabang itu di faktor tentang teknologi gitu. Untuk program kerja saya kira cabang ini kan hanya diskusi saja gitu. Program yang sifatnya itu teknikal atau program yang sifatnya itu operasional, sebut saja misalnya turun ada desa binaan, ya seharusnya itu enak untuk dikembangkan. Jadi kita mapping misalnya di Lombok ini kira-kira desa mana yang perlu dibina, harus ada kan gitu desa binaan, sehingga setiap minggu setiap bulan itu cabang turun ke desa-desa untuk melakukan pembinaan atau advokasi. Sehingga jargon umat dan bangsa itu tidak hanya semboyan kita kan. Ya, tugas kami di komisariat ini udahlah kita fokus diskusi kajian. Nah, tugas cabang itu adalah lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu tadi operasionalisasi dari ide-ide HM itu, ada dasar perjuangan, konstitusinya dan lain-lain. Nah, salah satu kendala kita di HM ini kan HM ini jago beride tadi. Ya. Dia jago sekali untuk soal konsep, soal ini ya udahlah kader HM ini saya kira pandai semua, tapi di faktor eksekusi kader HM itu bermasalah. Ya. Problem kader HM ini kan di faktor eksekusi. Soal ide, soal wacana HM ini ya enggak perlu diragukan gitu. Tapi di soal eksekusi saya kira perlu menjadi salah satu tantangan kita ke depan. Jadi menarik yang disampaikan sama Ketua Umum Tarbiyah itu kemarin tuh. Jadi kader HM ini banyak yang pintar, cerdas, tetapi banyak yang kilas tuh. Malas gitu, pintar saja tapi malas eksekusi misalnya tadi. Itu yang disampaikan. Kalau istilahnya culas saya nggak berani untuk mengatakan culas ya. Di beberapa hal. Di beberapa hal mungkin karena itu di tindakan pragmatik aja kan. Jadi memang ber-HM ini kan apalagi mendekat di forum-forum seperti konferensi apa segala macam, culas itu kan orang yang licik lah kira-kira, ya kan, orang yang curang. Culas itu kan curang gitu. Saya tidak ingin mengatakan HM ini merupakan orang, tapi ada oknum-oknum ya. Tapi kalau bicara tentang hal-hal yang ranahnya itu pragmatis ya, pragmatis itu saya artikan sebagai tindakan-tindakan di luar dari sebuah nilai yang ada di HM itu banyak gitu. Banyak. Ya, saya nggak perlu sebutkan siapa aja kan. Maksudnya tapi itu salah satu tantangan besar juga gitu. Nah, kenapa ada tindakan-tindakan seperti itu? Karena tadi kita pertama disidentifikasi, dislokasi, dan disorientasi tadi. Maka tantangan ke depan itu harus melakukan reidentifikasi, relokasi, dan reorientasi bagi kepengurusan cabang ke depan. Nah, sehingga pertanyaan adalah saya begini, anggap saja ada komisariat yang LK-nya 50 orang per satu kali. Oke, itu menjadi salah satu tugas komisariat juga, bukan tugas cabang. Jadi cabang dan komisariat bertanggung jawab di situ. Tapi pertanyaannya, ada berapa kader yang nyangkut? Ya, ada berapa kader yang bisa bertahan sampai sekarang? Dari ratusan yang LK atau dari 50 yang LK, dari 30? Kenapa kader itu kabur gitu? Kenapa anggota yang sudah LK itu hanya beberapa lama saja bertahan? Itu artinya ternyata kalau kita coba menganalisa, HMI udah nggak bisa lagi menjawab tantangan zaman hari ini. Daya tawar kan? Daya tawar yang gitu. Kalah dengan ya ada di Unram ini yang namanya UKM yang bisa unit kegiatan mahasiswa, di mana UKM itu fokusnya di bahasa Inggris, fokusnya di teknologi, fokusnya di jurnalistik, apa segala macam. Fokus HMI ke depan itu adalah tadi perkuat lembaga kekaryaan sama kehelakti. Kenapa? Karena itu penting gitu. Bahwa kader HMI ini tidak semuanya suka diskusi, tidak semuanya suka menulis, tidak semuanya suka aksi, tapi ada yang suka alam, suka lingkungan, iya kan, suka seni,
Iya kan? Dia suka, kalau di LAPMI dia suka nulis, suka liput atau segala macam. Nah, lembaga keprofesian atau lembaga karyaan ini harus diperkuat, harus diperdayakan, karena itu bisa menjadi salah satu, kita tidak skeptis ketika kaderisasi secara struktur ini hanya komisariat cabang. Ada lembaga-lembaga ini yang bisa menampung salah satu bakat, minat, dan kecenderungan kader pada salah satu bidang gitu. Iya kan? Kalau lembaga karyanya kuat, saya kira hal-hal tadi itu bisa kita selesaikan, kita minimalisir. Harus disubsidi gitu, baik secara moral, secara material lembaga karyaan ini. Iya kan? Ini kan butuh kuota. YouTube ini ya kan? Iya, ya. Butuh kuota, butuh bensin. Pak Dir ini datangnya saya. Pertanyaannya, apakah pengusaha bank sediakan fasilitas itu? Iya kan? Kan itu perlu dipertanyakan. Pertanyaan besar tuh. Iya. Jadi ya itu harus dioptimalkan di kepengurusan selanjutnya.